Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan bicara sharing experience tentang hoki ya. Kita bicara tentang yang ini adalah series keempat dari Hoki Jawa Timur. Ya. Mana pembicara kali ini adalah Coach Ruslan ya, di mana beliau adalah ex pemain timnas Malaysia MHC baik di World Cup maupun Olimpik. Ya. Saat ini Coach Ruslan adalah head coach dari MHC Women ya untuk goalkeeper. Ya, itu. Nah, nanti akan dijelaskan ya dari Coach Ruslan apa saja atau pengalaman dari Coach Ruslan. Oke, Ruslan mungkin bisa menyapa teman-teman dari Indonesia, Coach Ruslan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Oke, sebelum itu saya terima kasih kepada Pak Dut kerana sudi menjemput saya bersama Zoom online untuk berbicara tentang ataupun sharing pengalaman saya sebagai pemain hoki untuk Malaysia dan seterusnya sebagai seorang jurulatih untuk pasukan hoki wanita kebangsaan Malaysia. Okay, saya bermula bermain hoki untuk Malaysia pada tahun 1998. Itu kejohanan pertama saya di Malaysia masa itu. Dipanggil Sukan Commonwealth 1998. So ketika itu umur saya baru berusia 19 tahun. Ya. Itu pengalaman saya pertama bermain untuk negara. Ya, di Malaysia bermain sekitar 19 tahun. Masih belum genap usianya 20 tahun. Ya, ya. So masa itu memang sebagai pemain yang muda memang saya rasa amat berbangga ataupun berbesar hati bermain bersama teammate yang memang sudah ada nama di Malaysia yang hebat. Ya. So memang ketika bermula perasaan gugupnya memang tinggi, tapi mengambil satu cabaran yang amat besar dalam hidup saya, iaitu ingin juga bermain dan membuktikan yang saya mampu bermain, dan pilihan jurulatih ketika itu iaitu coach daripada Jerman, coach Polisek, yang membuat satu keputusan untuk mengambil saya sebagai penjaga gol muda. Dan alhamdulillah ketika itu pada 1998 itu kita pasukan Malaysia telah berjaya memenangi pingat perak pada tahun 1998. Itu pengalaman saya sebagai seorang pemain kebangsaan Malaysia buat pertama kalilah. Dan selepas itu dan seterusnya alhamdulillah saya masih kekal bersama pasukan hoki Malaysia dan saya bersara daripada pasukan hoki Malaysia pada tahun 2015. So lama jugalah bersama pasukan hoki Malaysia, sekitar 15 tahun hingga 17 tahun. Oh ya. Terakhir usia berapa itu? Pesan. Masa saya berhenti, Pak. Ya. Nah, masa saya berhenti pada tahun 2015, masa itu usianya saya rasa 38, betul. Oh, 38 ya. Ya, sekarang saya sudah 42. Ya. So 5 tahun yang lepas. Jadi untuk goalkeeper itu usia masih bisa ya sampai umur 35 ya? Iya, Pak. Oh, dia goalkeeper ni memang dia special sikit daripada pemain yang biasa. Tapi pemain biasa pun ada yang bermain pada usia 38, di usia lanjut 30-an. Macam kalau kita boleh lihat macam Jamie Droyer daripada Australia pun bermain agak lama. Di usia saya ingat sampai hampir 40 tahun masih bermain dengan bagus. So macam penjaga gol ni memang kita ni kurang berlari. So tapi kita harus lebih fokus, lebih reactionnya harus lebih pantas, dan sudah pasti dia punya trainingnya harus lebih lagi berbeza dengan pemain yang muda, sebab kita punya recovery-nya agak lambat, tapi sebabkan experience-nya masih mampu untuk bermain lah walaupun usia sudah menjangkau
hampir 40 tahun. Goalkeeper masih boleh bermain sebenarnya. Oh iya ya. Oke. Terus pertama kali mengenal olahraga hoki di usia berapa saat itu? Okey, sebenarnya saya bermula bermain hoki pada usia 12 tahun. Oh 12 tahun. SD ya Ya, berarti 12 tahun junior. Pak. Ketika Swimming itu pool. saya bermain sebagai player biasa, Oh ya, sebagai pertahanan, pemain di defense. hadapan. Ya, defense. Ya, ya defend. Oke, Defend dan terus kadang-kadang kalau rasa rajin sikit saya akan ke tengah. Okey, bila saya bermula di usia 12 tahun, ya. pada itu saya hanya bermain hoki ni hanya untuk sekolah, untuk macam suka-suka saja bermain hoki sekolah. Dan pada usia 12 tahun itu juga saya bermain di olahraga lain, iaitu bola baling, handball, Handball. sebagai Oh, penjaga gol. Ya. oke, oke. So penjaga gol handball ni dia memang gerak caranya lebih kurang penjaga gol hoki juga. Oh Dia ya. tidak menangkap bola seperti bola sepak, dia hanya menepis bola kan. Ya, ya. So bila di usia 12 tahun tu saya bermain goalkeeper handball. So di hoki tu saya main sebagai player. Hmm. So bila saya sudah berusia 13 tahun, sudah pergi ke sekolah menengah. Di sini panggil sekolah menengah, di sana panggil Ya, apa Pak? sama. Sekolah menengah atas. Ya, sama. Ya, sekolah menengah. So bila bermain di sekolah menengah, saya masih bermain sebagai player di posisi pertahanan. Ya, Sampai satu ketika tu pada usia saya 15 tahun, ya. so temannya di sekolah yang bermain penjaga gol hoki ketika itu Hmm. telah berpindah sekolah. Pindah sekolah. So ada dua penjaga gol di sekolah itu, dua-dua sudah mahu berpindah. Ya, so di situ cikgu telah mengubah posisi saya daripada seorang pemain pertahanan ke penjaga gol hoki. Oh, So ketika itu umur saya 15 tahun. oh. Saya Itu pun prosesnya ya. Hmm. ya, Itu prosesnya di saat itu usia 15 tahun menjadi goalkeeper ya hoki. itu prosesnya. Ya betul Pak. So dari situlah permulaan saya punya dipanggil apa ya? Mungkin rezeki saya untuk mungkin mau mengubah hidup saya. So Ya, saya pun tak tahu masa itu. Mungkin itu adalah anugerah Tuhan yang beri atas bakat saya sebagai seorang penjaga gol bola baling. ya. Rakan berpindah sekolah, temannya berpindah sekolah dan cikgu harus mengambil keputusan untuk mencari penjaga gol baru dan saya adalah yang terpilih untuk mengganti tempatnya. Dan pada tahun yang sama juga, pada tahun 1993, itu masa saya berusia 15 tahun itu, Ya. daripada pemain pertahanan telah bermain penjaga gol hoki dan selanjutnya saya terus dapat mewakili negeri, iaitu negeri kelahiran saya lah. Saya lahir di Perak. So saya dapat mewakili negeri Perak pada usia saya 15 tahun, mewakili Perak dan bermain di Ipoh. Dia perjuangannya itu umurnya di bawah 15 tahun, antara negeri. Di sini dipanggil antara negeri. Kalau di sana antara daerah ya, Ya, antar daerah. province. Ya. Ya, di sini dipanggil antara negeri. So di antara negeri Perak telah juara. Hmm. So itu satu pengalaman baru dalam hidup saya lah masa itu ketika beralih daripada posisi pertahanan ke penjaga gol. Jadi dalam masa yang sama saya telah mengecapi kejayaan bersama pasukan hoki Perak dan selepas itu saya terus diserapkan dalam pasukan remaja kebangsaan. Ya. Di usia 16 tahun, 17 tahun. So di situlah bermulanya saya punya karier sebagai penjaga gol hoki kebangsaan. Ya. So memang di usia yang muda bila saya banyak berlatih dan dalam masa yang sama ketika itu jurulatih adalah jurulatih daripada Jerman, Wolkenet. Ya. Saya telah dipanggil untuk training bersama pasukan kebangsaan macam sekitar 2 minggu saya akan berlatih bersama pasukan kebangsaan, senior kebangsaan dan saya akan balik di tempat saya belajar di kampung kadang-kadang masih. So bila sekali-sekala saja saya join training pasukan kebangsaan, di situ saya mungkin sudah ada keyakinan diri untuk bermain dan di situ saya
merasakan satu saya letak, dan selepas tahun 1998 World Cup, Malaysia telah melantik jurulatih daripada Jerman iaitu Colin Seck untuk melatih pasukan Commonwealth Malaysia, dan di situ saya telah terpilih untuk mewakili Malaysia lah pada usia saya 19 tahun tu. Ya, jadi seperti yang digambar ini ya, Xavier Roslan. Ini main di saat World Cup, Junior World Cup ya. Yang gambarnya di bawah ini yang hitam putih, dia bersama Junior World Cup bersama Eskuhen. Ya, itu Pak. Ini ya. Ini masa Junior World Cup. Ini coachnya Colin ni. Ini masa kita remaja. Masih remaja ya, ikut. Dan yang atas tu bersama almarhum Sultan Perak. Ya. Itu adalah gambarnya ketika yang masa World Cup di Kuala Lumpur. Yang ini bersama almarhum Sultan Perak ni adalah semasa Commonwealth. Selepas kita berjaya, tak silap saya ini selepas kita berjaya menewaskan India di separuh akhir. Kita menang golden goal. Masa itu kita masih bermain golden goal, bukan bermain shootout kan. Ya. So kalau habis dia punya masa sebenarnya, kita harus pergi bermain golden goal dia panggil. Yang itu satu gol, kalau siapa skor tu dia terus menangkan. Ya. So ketika itu kita menang dengan India di semifinal, kita menang golden goal lah 1-0, dan selanjutnya kita terus berjaya memasuki pentas akhir bersama pasukan Australia. Tapi di perlawanan akhir kita kalah lah 4-0. Oh, menang Australia. Kita kalah di peringkat akhir bersama Australia 4-0. Oh, berarti dapat perak ya? Ya, dapat perak Pak di Sukan Commonwealth. Di Sukan Commonwealth. Dan ini adalah sama juga yang ini, yang survivor ni, Roslan ni, Xavier Roslan ni adalah selepas perlawanan, selepas kita berjaya menewaskan India di World Cup 3-2. Menewaskan India? Ya. Oh, berarti kita itulah Pak. Kita dulu memang ada history dengan India. Kalau kita bermain bersama India ni, dia punya keyakinan itu agak berbeza. Ya. Kadang-kadang kalau bermain dengan India ni, kita boleh menang dan kita boleh kalah. Tapi kalau kalah pun enggak banyak skornya. Kalau menang pun begitulah, 3-1, 3-2, 1-0. Even macam di Asian Game di Jakarta pun Malaysia tewaskan India di shootout kan. Dia begitu Pak. Memang perlawanannya agak apa dia panggil? Ya, agak ketat ya itu. Ya. Jadi cukup menarik ya, jadi cerita dari Coach Ruslan ya. Jadi bicara tentang itu pengalaman saya lah sebagai pemain. Kita tentang sebagai seorang pemain hoki di usia muda, sudah bermain 12 tahun sudah main hoki ya. Jadi kalau kita di Indonesia juga bisa mulai SD, TK, itu akan lebih luar biasa. Ya, patut dicontoh nih. Sebab Malaysia ini salah satu yang terkuat di Asia ya, boleh dikatakan seperti itu ya. Oke. Nah, terus dari beberapa pengalaman menjadi pemain dunia dan lain sebagainya, bahkan sekarang menjadi coach di mana? Di Malaysia, MHC. Mungkin Coach Ruslan bisa ceritakan, pernah nggak ada pengalaman buruk ya, jadi ketika menjadi seorang player terus bermain tidak terpilih atau selalu terpilih, gimana Coach Ruslan? Sebenarnya Pak, sebelum saya terpilih pada tahun 1998 tu, saya pernah digugurkan, pernah enggak terpilih bersama pasukan. Ketika itu kalau saya bisa ingat, pada tahun 1995 mungkin, 95 ataupun 96. Ya. Masa tu pasukan Malaysia kita ada hantar satu tim kejohanan jemputan di Darwin, Australia. Oh ya. Ya, masa itu memang Malaysia akan menghantar satu pasukan campuran, bukan pasukan senior team. And then masa tu memang apa yang saya rasakan, saya sudah mampu untuk beraksi untuk Malaysia. Saya rasa saya sudah bersedia untuk beraksi, tapi bila di saat akhir tu saya digugurkan, perasaannya memang pasti agak kecewa. Yeah. Sebab
sudah pasti kita rasakan, memang kita rasa di usia muda, kita rasa bila kita tidak terpilih itu adalah satu macam kerugian untuk kita bermain ataupun meneruskan kita punya cita-cita untuk bermain di peringkat yang lebih tinggi. Betul. Tapi itu bukan satu, bagi saya bukan satu penghalang ataupun saya punya apa dia kata, boleh katakan saya punya apa stop untuk saya terus berlatih. Saya tetap berlatih seperti biasa tanpa putus asa dan lebih lebih kuat lagi untuk berlatih, lebih kuat lagi untuk bagi komitmen dan masih kuat lagi untuk belajar daripada masa tu keeper-keeper yang lebih senior daripada saya, dan sentiasa melihat pemain-pemain lain di Malaysia ataupun di luar negara untuk menjadi yang lebih baik atau yang terbaik seperti mereka. So pengalaman saya semasa tu adalah bagi saya ada satu pengalaman yang mengajar saya untuk lebih berusaha lebih baik untuk maju. Dan dalam masa yang sama selepas saya pernah direhatkan tapi biasanya bila sudah bersama pasukan hoki negara ni kita harus mengekalkan kita punya performance. So kalau katakan ada kekurangan ataupun perbincangan dengan jurulatih, kita mahu melakukan, pihak jurulatih mahu melakukan sesuatu perubahan untuk pasukan, so kita direhatkan, so kita selalunya akan mengambil itu secara positif. Kita akan sentiasa bersedia, kita akan sentiasa maintain kita punya performance supaya bagi saya benda ni kita bersaing dalam keadaan yang sihat. So bagi saya kalau kita bagus, kita akan sentiasa berada bersama pasukan. Ya, jadi mental seorang pemain itu mental sebagai seorang pemain itu sangat penting ya, mental. Ya Pak, ya. Memang penting. Mentalnya harus kuat, fizikalnya harus kuat. Kalau mentalnya enggak kuat memang agak susah mau kekal lama. Ya. Mungkin boleh satu tim tu kita harus kuat untuk menghadapi apa saja cabarannya. Salah satunya inilah kalau digugurkan. Ya. Memang itu adalah satu cabaran yang paling sukar. Mentalnya dari segi kecederaannya pun harus dijaga. Maksudnya itu fizikalnya harus sering kuat, kena jaga, kena smart, kena profesional. Ya, oke. Jadi itu ya, jadi teman-teman, jadi mental seorang pemain itu seperti yang seri-seri sebelumnya juga dikatakan bahwa biarpun tidak terpilih, digugurkan, tapi tetap berusaha, ya, sehingga di akhirnya akan menjadi sukses. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke sesi yang berikutnya, Ruslan. Nah ini gambar ini nggak tahu dapat dari mana nih saya. Yang jelas ada gambarnya Coach Ruslan ini ya. Ini menarik nih. Mungkin juga waktu saya pertama kali ke Malaysia dulu, saya lihat di lapangan ada orang tinggi besar bawa alat ya seperti yang dibawa itu melempar bola ke kiper. Itu saya belum kenal. Rupanya ini ternyata ya. Jadi bisa diceritakan Coach Ruslan ya. Saat ini kan Coach Ruslan kan sudah menjadi pelatih ya, pelatih khusus untuk goalkeeper lagi. Itu kan spesifik yang kadang-kadang sering diabaikan ya oleh orang-orang ya, dalam artian orang-orang lebih fokus kepada permainan atlet, jadi penyerang, bukan kepada goalkeeper. Padahal goalkeeper itu sekarang itu kalau yang saya tahu ya di hoki dunia itu ada pelatihannya khusus untuk goalkeeper. Ya di FIH segala macam itu ada untuk training full goalkeeper dan lain sebagainya. Jadi itu sangat menarik ya. Jadi nah di sini bagaimana Coach Ruslan, bisa diceritakan Coach Ruslan bagaimana Coach Ruslan dalam melatih para goalkeeper ini, apa yang Coach Ruslan lakukan, bagaimana cara menciptakan kedisiplinan seorang goalkeeper, bagaimana bisa menciptakan rasa percaya diri ya, confident ya terhadap seorang goalkeeper. Terus bagaimana goalkeeper ini secara teknikal dia akan naik. Gitu Coach Ruslan. Gimana kira-kira? Ya Pak, memang betul Pak, memang benar sekali. Memang sekarang di modern hoki ini penjaga gol adalah goalkeeper adalah satu posisi yang teramat penting untuk setiap pasukan. So di sini memang apa yang saya boleh katakan memang
setiap pasukan di seluruh negara, di seluruh tim-tim lain yang ternama, mereka memang ada spesialis ataupun jurulatih penjaga gol yang akan menjaga sepenuhnya penjaga gol hoki mereka. Okey, memang bagi saya penjaga gol memang harus diberi keutamaan untuk melakukan sesi mereka sendiri. Iaitu bagi saya memang jurulatih penjaga gol dia dapat mengenal pasti keadaan penjaga gol pasukan yang dia latih lah. Bagi saya memang penjaga gol memang satu posisi yang kita rasa boleh mengubah sesuatu game tu. Boleh menang satu tim itu dan boleh mengakibatkan tim itu kalah. So bagi saya pun memang di Malaysia dulu bila saya bermain, saya telah berlatih dengan beberapa orang jurulatih penjaga gol yang agak ternama lah. Saya pernah berlatih di bawah penjaga gol Australia dulu, Damon Delity, dan pernah berlatih bersama penjaga gol dari Jerman. So memang setiap cara coach melatih memang amat berbeza Pak. Memang tekniknya, memang caranya, tapi secara keseluruhannya konsepnya sama saja sebab kita harus percaya pada diri kita untuk menepis, menahan segala asakan ataupun bola yang datang ke dalam kita punya ni. So di sini bila saya dilantik sebagai seorang penjaga jurulatih penjaga gol untuk negara, untuk Malaysia. So sebenarnya agak sukar Pak sebenarnya. Bila saya bermain lama, memang pengalaman saya sebagai penjaga gol tu adalah memang lama, tapi sebagai jurulatih tu saya bermula sebenarnya kalau Bapak lihat di gambarnya di bawah ini, ini bahasanya barunya saya baru habis bermain di tahun 2015. So saya dapat peluang untuk melatih pasukan hoki lelaki Felda. Itu Felda ni ada satu pasukan hoki junior. So di situ saya dapat mengenal pasti ataupun mengatur cara macam mana mau melatih penjaga gol ni untuk jadi sebagus macam kita, ataupun mungkin bila bermain tu kita rasa lain, bila melatih tu macam mana kita mau sampaikan, mau menjadikan seorang pelatih itu sangat bagus, sangat disiplin, sangat committed. So di sini memang peluang yang saya ambil, pengalaman yang saya ada, saya terus sampaikan kepada ni, melatih diorang. Dalam masa yang sama, saya telah memberi peluang saya untuk menghadiri kursus bersama jurulatih-jurulatih lain di di Ipoh ketika itu dianjurkan oleh FIH dan AHF. So di situ pun saya dapat belajar macam mana untuk melatih pelatih-pelatih ini. Dan bagi saya memang pelatih ni memang kita memang harus kena lagi rapat dengan mereka. Kita kena pasti setiap penjaga ni, individu ni dia berbeza dia punya caranya. So mungkin ada caranya begini dan seorang lagi begini. So kita cuba fahamkan mereka dengan teknik-teknik yang kita belajar dan teknik-teknik yang memang diguna pakai oleh penjaga-penjaga di seluruh dunia lah. Ya, jadi kalau begitu, menurut Coach Ruslan nih sebagai seorang jurulatih ya ketika itu ya menjadi jurulatih, apa yang Coach Ruslan lakukan gitu ya? Jadi agar kan kita tahu sendiri ya, goalkeeper itu kan posisi paling belakang, tapi posisi yang paling bahaya juga. Begitu kemasukan timnya kalah. Bahkan kalau latihan pun mungkin kalau kita drill 100 bola, 50 bola kita pukul ke gawang, itu satu orang. Pemain ada 11. Berarti goalkeeper itu terima berapa bola itu? Bisa dikalikan kan? Itu benar. cukup keras ya pelatihan itu. Nah, itu apa yang pertama kali kalau Coach Ruslan begitu menghadapi para guli ya, Coach Ruslan apa yang Coach Ruslan lakukan? Apa yang Coach Ruslan tekankan kepada mereka ya? Yang Coach Ruslan cakap kepada mereka sehingga mereka oh ya benar, saya harus begini, saya harus begitu.
Nah, itu kira-kira gimana? Okey Pak, sebenarnya bila macam saya sendiri melatih beberapa penjaga gol, bukan di peringkat yang lebih tinggi, contohnya di peringkat yang lebih bawah. So saya harus mengenal pasti dia punya apa tu dipanggil macam sama ada dia ni masih baru untuk belajar, iaitu beginner. Beginner ni adalah yang baru baru mencuba menjadi seorang penjaga gol, yang masih kurang basicnya, iaitu tekniknya, macam mana harus sepak bola, macam mana harus menahan bola dengan glove, dengan stick. Ya. So memang sebagai seorang jurulatih saya kena tahu dia punya kemahirannya dulu. Kalau kemahirannya agak rendah, apa yang saya kena buat, saya kena fokus balik ke belakang balik, ataupun saya kena ajarnya untuk teknik yang harus dia utamakan, iaitu kicking, sepak bola, Ya. menahan bola, dia punya standing, positioning. So benda tu memang saya harus tekankan. Sebab Pak, kalau benda ini penjaga gol itu masih kurang mahir. Dia masih enggak tahu di mana posisinya, macam mana harus berdirinya. Ya. So agak sukar untuk kita melatih yang benda yang lagi lebih advance. So bila saya dapat kena pasti kelebihan ataupun kekurangan seorang penjaga tu, saya akan patternkan dia punya training, saya akan apa tu dipanggil macam saya akan rangka, akan buat dia punya training. Ya. So setelah penjaga itu sudah mahir dalam teknik-teknik basic itu, dan kita akan melatih dia dari segi apa tu dipanggil reaction dia, decision making, dia punya reading, macam mana bila mau keluar, apa yang harus buat. Itu kita akan lagi kalau sekarang memang goalkeeper amat perlu fokus training untuk penalti corner Pak. So penalti corner adalah satu training yang memang saya sentiasa lakukan ketika training. Setiap pengakhiran training goalkeeper, saya akan melakukan PC. So PC tu kadang lebih kepada flicknya, lepas tu hitnya, mau baring ataupun standing, itu memang yang saya akan lakukan lah. Dan memang training goalkeeper saya boleh katakan kalau kita buat dalam masa sejam tu memang kadang-kadang dia orang boleh merangkak lah, memang intensity dia agak tinggi. Tapi Pak, apa pun bila kita, macam saya sebagai seorang jurulatih penjaga gol, apa yang saya boleh sampaikan ketika training, bila di dalam game saya selalu menekankan atau memberi information yang goalkeeper ni adalah satu posisi yang memang kena fully fokus dalam game, kena sentiasa bersedia, sentiasa confidentnya harus tinggi, dan memang apa-apa sekalipun kena menjadi, sebab goalkeeper ni karakternya agak berbeza Pak. Dia memang harus menjadi seorang yang lebih berani sebenarnya. Ya. Jadi yang dijelaskan Coach Ruslan tadi ya, jadi seorang goalkeeper itu banyak hal yang perlu dilihat ya. Jadi yang Coach Ruslan lihat itu ketika menjadi seorang goalkeeper ya, akan melatih seorang goalkeeper, Coach Ruslan akan memetakan goalkeeper ini seperti apa, sehingga nanti akan dibuat suatu program yang sesuai dengan goalkeeper ini. Ya, jadi mulai basicnya dia seperti apa dan lain sebagainya. Dan juga sebagai seorang goalkeeper untuk di hoki itu agak berbeda dengan seorang pemain. Goalkeeper dibutuhkan lebih kepercayaan diri ya, confident ya, lebih kepercayaan diri, karena istilahnya semua lewat, mungkin kalau pemain depan dilewatin, dia ngelewat ke pemain tengah dilewatin middle, dia akan lewat ke defense. Tapi kalau goalkeeper lewat, udah kalah ya, karena dia pertahanan terakhir. Makanya dibutuhkan kepercayaan diri yang luar biasa ya dari seorang goalkeeper, dan goalkeeper harus berani ya. Jangan takut-takut kalau sebagai seorang goalkeeper, itu yang dikatakan oleh Coach Ruslan. Ya, mungkin sedikit pertanyaan Coach Ruslan. Ketika Coach Ruslan melatih ini, kalau saya lihat ya ada 1, 2, 3, 4 goalkeeper. Ya. Apakah dari keempat goalkeeper ini
menjalankan program yang sama. Coach Ruslan. Misalnya gini, Coach Ruslan melihat ya bahwa halo, sorry, Coach Ruslan. Jadi ketika Coach Ruslan mendapatkan 4 atlet ya, 4 atlet sebagai goalkeeper, Coach Ruslan kan akan melihat kemampuan mereka. Bisa ada kemungkinan antara satu dengan yang lainnya itu experience-nya, skill-nya itu berbeda. Nah, apakah sebagai seorang pelatih goalkeeper itu akan membuat program yang berbeda atau sama? The same program or different for the goalkeeper? Okey Pak, sebenarnya di gambar ini adalah ketika saya melatih satu pasukan hoki daripada Sabah, iaitu pasukan yang memang sudah berada dipanggil di pertengahannya. Sudah bukan untuk beginner tapi sudah di tahap dia panggil apa ya, di intermediate, di tengah-tengah lah. Dia masih ada kekurangan dari segi teknik savingnya, mau menahan bola itu. Dan dalam masa sama ada 1-2 penjaga ini sudah bermain di peringkat yang agak lebih tinggi, sudah bermain di pasukan ataupun bersama kelab yang sudah bermain 2-3 kali di Junior League. So memang sebenarnya agak sukar ya Pak untuk melatih penjaga gol yang ada 4 orang yang berbeda karakternya, berbeda caranya. So di sini memang saya selalu tumpukan kepada yang masih lemah. So yang sudah bagus ni, dia harus memberi contoh yang baik ataupun yang bagus untuk yang di pihak lain ni untuk buat sama ataupun lebih baik. So memang bagi saya di sini memang sebagai seorang pelatih saya harus patternkan ataupun apa tu panggil macam buat suatu benda, melatih tu dalam keadaan intensitinya agak berbeza sikit. Mungkin yang sudah bagus ini saya akan lebih mungkin bolanya agak lebih bolanya agak laju. So saya akan buat benda itu agak lebih sikit daripada yang masih baru belajar. So yang masih baru belajar, bukan masuk pada belajar, yang masih kekurangan skillnya, saya akan bagi satu confidence yang bagus supaya dia rasakan dalam diri dia tu dia mampu juga boleh buat. Dia masih boleh buat bagus macam pantas sekali. So yang di sini mungkin dia agak perlahan, tapi bila saya baling bola yang agak slow, dia masih boleh dapat, so dia akan rasa confident. Dan bila saya bagi satu confident pada penjaga gol yang lebih lemah ini, dan makin lama dia akan meningkat dia punya trainingnya. Di situ memang saya boleh nampak lah bila kita tahu caranya, tahu tekniknya melatih penjaga gol ini, dalam masa yang kita akan build up dia punya confident dalam dirinya sendiri, Pak. Ya, jadi itu ya. Jadi ada sedikit perbedaan ketika menangani seorang goalkeeper, di mana dia levelnya yang sudah tinggi atau yang agak di bawahnya, sehingga dalam pemberian pelajaran, misalnya mengepus bola, hit bola ke gol gawang itu agak berbeda, sehingga goalkeeper bisa menyesuaikan. Tapi jika yang skillnya tinggi, kita laju bolanya sangat ya semaksimal mungkin, ya seperti itu. Yaitu proses pembelajaran yang nanti akhirnya di sesi akhir semua akan sama, betul ya gitu ya? Ya semua di benar Pak, benar ya. Sama. Cuman dalam perjalanan waktu, pertama kita petakan dulu kemampuan dari seorang guli, dan begitu kita tahu kemampuannya, kita training dengan program yang sama, akan tetapi prosesnya yang agak sedikit berbeda, ya mulai kelajuan bola dan lain sebagainya. Nah, ketika perjalanan waktu itu, guli yang sudah expert atau levelnya lebih tinggi, dia berusaha sebisa mungkin membantu temannya ya,
atau memberikan contoh yang baik, ya, sehingga guli yang levelnya lebih lower itu atau lebih rendah itu bisa meningkat. Dan pada di akhir sesi, ya, tentunya akan sama semuanya. Ya, tinggal nanti pemilihan ya tidak dipilih 4, pasti dipilih 2 ya. Ya, no 4 ya, no 4 play Iya Pak, guli ya, benar. only 2 ya. Jadi hanya 2 yang akan dipilih. Nah, itu nanti tergantung kemampuan masing-masing. Pernah nggak? Oh ya, kalau terjadi seperti itu, Coach Ruslan, pernah nggak terjadi ketika ada seorang goli, dia masuk dalam pelatihan itu, dia levelnya sudah tinggi. Ada satu lagi masuk dalam pelatihan itu, levelnya di bawahnya dia. Dalam perjalanan pelatihan, ternyata goli tersebut, dia bisa istilahnya melampaui daripada yang high level. Bisa nggak terjadi itu? Bisa Pak, Bisa. pernah terjadi. Sebenarnya ini ceritanya boleh dikaitkan dengan diri saya sendiri Pak. Ya. Pada usia saya 19 tahun itu, ketika itu saya sudah berlatih bersama pemainnya memang yang sudah ternama. Masa ketika itu Malaysia memang ada penjaga gol, bagi saya 4 ataupun 5 penjaga gol yang memang levelnya bertukar-tukar. Siapa saja boleh main. Ya. Ada masa itu Nasihin sendiri, Paul Lopez, Nada Raja, Ahmad Sofian, masa tu lagi ada Ehsan. Lepas tu di usia saya yang muda, saya pun memang enggak jangka yang memang saya terus terpilih sebagai penjaga gol utama. Penjaga daripada yang nombor 6 ataupun nombor 7 mungkin terus terpilih menjadi seorang penjaga gol yang nombor 1. So di sini apa yang boleh saya katakan memang usia ataupun diri kita yang masih ada kekurangan dalam berlatih, kalau kita terus memberi saingan ataupun memberi cabaran kepada penjaga gol yang lebih baik daripada kita, ini akan memberikan kita satu semangat yang lebih tinggi. Dan dalam masa yang sama, penjaga gol yang lebih yang sudah apa dipanggil, sudah established ni, yang sudah berada dalam pasukan akan berusaha juga untuk ni. Ini adalah sebenarnya satu persaingan yang sangat sihat Pak. Memang bagus untuk semua supaya kita dapat, macam saya sebagai seorang jurulatih, saya amat suka kalau setiap penjaga gol kalau ada 5 ini sentiasa bersaing, sentiasa berusaha untuk menjadi yang lebih baik di antara satu sama lain. So bagi saya memang benda ini memang terjadi Pak. Memang akan terjadi kalau penjaga gol utamanya alpa. Dia sudah malas, dia sudah enggak ada disiplin, sudah ada komitmen mau training. So tidak mustahil yang di bawah ini akan overtake dia. Ya. Jadi penting ya. Jadi yang disampaikan oleh Coach Ruslan ya. Jadi sebagai seorang goalkeeper, biarpun ada persaingan dalam suatu pemilihan pemain, kalian harus tetap percaya diri. Ya seperti yang tadi disebutkan, percaya diri, fokus, ya. Terus harus berani dan yang terpenting mental. Karena apa? Begitu kita diumumkan pertama kali kita terima, kita misalnya dari 1 2 3, kita nomor 4. Ya. Berarti kan nomor paling bawah. Kalau mental kita sudah jatuh, terus kita tidak mau fokus dalam berlatih, mengejar ketertinggalan dalam berlatih, ya selamanya akan nomor 4. Tapi yang disampaikan oleh Coach Ruslan, waktu saat dia berlatih, Coach Ruslan itu goalkeeper nomor 6 ya, nomor 6 ya. Nah, dari nomor 6 bisa menjadi goalkeeper utama. Nah, itu butuh proses di sana. Nah, itu yang mungkin yang dilakukan oleh Coach Ruslan pada saat menjadi goli, dia fokus ya. Dia juga percaya diri, confident, ya. Terus juga berani dalam mengambil suatu keputusan, ya. Dan yang terpenting mentalnya, ya. Mental itu penting karena ketika seorang goli mentalnya jatuh, ya sudah habis, ya. Gitu ya, Coach Ruslan ya. Benar Pak. Benar ya. Oke. Jadi itu ya kurang lebihnya yang bicara tentang coaching seorang atlet ya untuk goalkeeper. Nah, mungkin Coach Ruslan bisa cerita sedikit, Coach, ketika ya dalam suatu pertandingan kita ada di dalam kejuaraan turnamen, sebagai seorang pelatih memutuskan
ini misalnya ada dua goalkeeper yang sama atau dua goalkeeper yang kurang lebih. Kriteria apa kira-kira yang dipilih oleh seorang pelatih, seorang coach dalam memilih seorang goalie untuk, oh ya kamu start main the first, ya, atau main yang pertama. Ada nggak kira-kira seperti itu? Ada Pak, memang kebiasaannya memang kita sudah ada penjaga gol utama dan penjaga gol yang kita tak panggil reserve ataupun kita standby goalkeeper. Ya. So penjaga gol utama ni kebiasaannya memang selalu diberi kepercayaan oleh ketua jurulatih. Dalam masa sama memang kita sentiasa tahu kemampuan penjaga gol utama ni. Jadi kita sudah tahu, kita sudah petakan, kita sudah tentukan mana yang goalkeeper utama, mana yang second. Gitu ya, Coach ya? Okay. Ya, benar Pak. Selalunya daripada trainingnya, daripada confidence-nya. Tetapi Pak, kalau bergantung juga pada kejuaraan yang disertai. Kalau kejuaraan itu memang satu kejuaraan yang memang agak serius dan kita mahu keputusannya yang baik, memang kita harus kekalkan yang utamanya. Ya. Dan kalau turnamen itu adalah satu turnamen yang memang kita perlukan pendedahan untuk pelatihnya, kita harus mencuba juga supaya confidence-nya ataupun semangatnya itu enggak hilang Pak. Ya. Kadang-kadang kalau kita terlampau menumpukan kepada yang first-nya aja, ya. So secara tak langsung yang di nombor 2 itu kadang-kadang confidence-nya agak hilang, semangatnya agak hilang, dan dia punya game pun juga kemungkinan akan berkurangan. Tapi sebagai pelatih kita harus memberi kedua-duanya Pak. Sama ada yang bermain ataupun enggak bermain, kita harus sentiasa mengingatkan yang enggak bermain tu sentiasa bersedia. Kemungkinan akan terjadi, kemungkinan akan berlakunya kecederaan. So supaya diri penjaga gol yang di luar itu lebih bersedia. Dan mungkin juga kalau katakan bila diberi peluang untuk bermain, penjaga nombor 2 itu akan beraksi dan dengan baik. Dan selanjutnya kemungkinan pun kita akan mendapat confidence kepada jurulatih itu sendiri untuk menurunkan penjaga gol yang nombor 2 itu juga selepas itu. Oke, jadi yang disampaikan oleh Coach Ruslan ya adalah kita sebagai seorang pelatih harus jeli-jeli melihat situasi ya. Ketika itu dalam turnamen yang penting dan kita harus juara, kita turunkan pemain goalkeeper yang utama, yang pertama. Akan tetapi kalau ketika pemain itu misalnya kita sudah menang, lolos ke poin berikutnya, berilah kesempatan kepada goalkeeper yang kedua, second. Ya. Karena apa? Kita tidak menutup kemungkinan ketika dalam perjalanan pertandingan goalkeeper utama cedera. Ya, otomatis goalkeeper kedua akan masuk. Dan itu kalau dia tidak pernah diturunkan dalam suatu pertandingan, itu saya rasa hasilnya kurang baik. Ya, seperti itu ya Coach Ruslan ya. Ya benar Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus dikembangkan terus-menerus. Ya Pak, benar. Ya. Benar ya. Nah, Coach Ruslan, sekarang saya tanya Coach Ruslan. Ini mungkin pertanyaan juga dari beberapa pelatih ya. Ini ada seorang goalie ya, dia the best ya, nomor 1. Tapi tingkah lakunya kurang baik. Ya. Itu bagaimana kira-kira? Dipilih atau tidak? Ada goalie kedua, dia bukan yang pertama, dia tidak terlalu baik, tidak sebaik yang pertama, akan tetapi tingkah lakunya good, mentalnya good, behavior-nya ya, behavior-nya orangnya baik. Kira-kira sebagai seorang coach, kalau disuruh memilih yang satu atau yang kedua, itu Coach Ruslan memilih apa dan alasannya apa, Coach? Ya, Coach Ruslan. Oke, memang ini memang soalan yang agak sukar sebenarnya untuk jurulatih. Ya. Bagi saya mana-mana jurulatih pun memang akan menghadapi situasi yang sukar untuk membuat keputusan jika berlakunya situasi yang sebegini. Okey, sebagai
penjaga gol saya sendiri personally memang bukan mudah untuk menjadi yang terbaik untuk di mata semua orang. Mungkin kadang-kadang tu kita ada cara kita sendiri dan kita sentiasa respect personal terhadap seorang individu tu sendiri. So kalau berlakunya kes ataupun kejadian yang sebegini, mempunyai seorang penjaga gol utama yang memang bagus bermain tetapi mempunyai masalah disiplin. So sebagai pelatih, kita memang kena bercakap dengan dia, sentiasa memperingatkan dia. So bukan kita terus letakkan dia ataupun terus mengasingkan dia daripada bermain hoki. Sebab selalunya penjaga gol ni memang dia, macam tadi saya katakan, penjaga gol ni dia memang ada satu karakter ataupun sifat yang berbeza dengan pemain lain ataupun ni. Dia ada gila-gila dia. Gila means maksud saya dia punya caranya agak berbeza. Dia hure-hure. Dia punya cara mungkin itu untuk mengriliskan mentalnya supaya lebih tenang, lebih semangat, lebih berani berada di gawang. So apabila penjaga gol yang kurang disiplin ni, coach harus lebih mendekati, lebih dekat supaya player itu tahu yang kita masih suka ataupun perhatian dengan dia. Mungkin dia akan berubah ataupun kita bagi dia warning. Kalau dia tidak boleh berubah dan kita harus mengajar dia sesuatu. Bukan maksudnya di sini kita akan terus buang dia. Mungkin kita akan rehatkan dia sementara supaya dia tahu yang dia akan kehilangan tempat dia kalau dia tidak ada disiplin. Bagi saya disiplin player ni sebenarnya tengok pada keadaan lah. Kalau memang langsung tak turun training, langsung tak datang apa-apa program yang kita buat, so memang agak sukar lah untuk kita ni. Tapi kalau bagi saya satu disiplin yang apa yang kita katakan lebih kepada personal punya isu, normally saya rasa memang benda tu kita boleh boleh berbincang dan boleh memberi kita pendapat individu. Dan of course kadang-kadang kita rasa tidak adil pada penjaga gol yang lagi satu kalau dia memang sentiasa hadir di training, memberi komitmen yang bagus pada training, berdisiplin dalam training, tapi di dalam hokinya masih agak kurang. Dan kita sebagai jurulatih, kita cuba memberi yang terbaik supaya dia terus meningkat dan dalam masa yang sama memberi cabaran kepada yang nombor satu ni, yang nombor dua ini akan potong dia. Dan selepas itu, jurulatih akan senang untuk membuat keputusan. Bagi saya itu adalah cara yang terbaik lah. Sebab kalau kita terus hendak buang satu player yang ada kemahiran yang bagus tanpa mengubah sikap ataupun attitude dia supaya menjadi seorang yang lebih baik. Lebih baik kita groom seorang yang player yang ada disiplin, yang memang boleh committed supaya boleh bersaing dengan penjaga gol yang tadi. And then dalam masa yang sama, saya rasa yang penjaga gol ini sikit sebanyak mungkin dia akan berubah. Situasi ini biasa berlaku, Pak. Memang sebagai pelatih memang atau jurulatih memang agak sukar sebenarnya. That's why saya cakap memang kita perlu mendekati pemain-pemain kita dan membuat mereka sebagai teman dengan kita supaya mereka lebih selesa untuk berbicara. Kalau ada masalah boleh bercerita, kita kena mendekati mereka. Ya, oke. Jadi yang disampaikan Coach Ruslan ya, ketika ada seorang guli, ada dua guli, satu dia expert, yang satunya kurang, akan tetapi guli tersebut yang guli nomor satu itu punya attitude atau behavior yang kurang baik. Nah, itu tugas seorang pelatih adalah mendatangi ya guli tersebut dan ajak bicara, ajak cakap ya. Dan beritahu supaya dia memperbaiki sikapnya. Akan tetapi juga seorang pelatih juga akan memberi kesempatan juga kepada guli kedua dengan memberikan mungkin tambahan latihan atau apa sehingga dia bisa naik. Nah, sebab dalam pengambilan keputusan ini kita ada risiko ya, ada risiko dan kita harus memutuskan dengan
benar atau dengan baik, ya. Ketika kita memanggil seorang guli, dia the best tapi attitude-nya jelek, itu atau tidak bisa kerjasama dengan tim, itu akan merugikan tim kita juga. Tapi kita juga tidak bisa memilih begitu saja. Guli kedua, attitude baik, rajin, tapi kemampuan kurang. Nah, justru kalau saya rasa tugas seorang pelatih ini adalah membuat atlet terutama guli ya, kita bahas guli di sini ya. Seorang guli ini menjadi baik ya. Kalau melatih atlet yang sudah baik itu mudah. Tapi untuk melatih atlet yang masih mentah tapi dia punya potensi baik, itu yang dikatakan keberhasilan seorang coach ya. Boleh dikatakan seperti itu ya, Coach Ruslan? Ya, Coach Ruslan. Halo? Coach? Ya Pak, dengar Pak. Dengar ya. Jadi itu ya, seperti itu ya. Jadi tetap ada keputusan ya, yang mana akhirnya nanti segala keputusan itu akan dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan seluruh faktor yang ada di dalamnya. Baik itu skill, attitude, mental, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, Coach Ruslan. Ya, Pak. Ya, benar. Oke, kita cukup menarik percakapan hari ini, Coach Ruslan ya. Jadi sudah cerita tentang bagaimana jatuh bangunnya seorang guli ya, seorang RG ya. Kalau kita sebut RG ya katanya terkenalnya ya. Ya, seorang Ruslan sebagai seorang guli, bagaimana jatuh bangun dari awal sampai dia bisa berhasil. Dan terus terang aja tidak semua bisa menjadi seorang pelatih. Betul tidak? Kesulitannya. Betul ya? Benar. Benar. Nah, itu. Ya. Tadi sudah sempat disebut oleh Coach Ruslan bagaimana dia berusaha ketika 2015 dia berhenti jadi seorang goalkeeper tapi menjadi seorang pelatih. Itu juga ada proses pembelajaran di sana. Tapi dasarnya Coach Ruslan ini dari awal kan selalu mau berusaha, ya, selalu mau berlatih. Dengan mulai ranking 6 bisa menjadi yang utama, ya, dari seorang pemain bisa menjadi seorang pelatih. Nah, itu suatu hal yang kembali kepada diri kita sendiri, ya. Kita mau belajar atau tidak. Ya, seperti itu. Ya, benar. Nah, nah, sekarang ini saya mau yang terakhir ini Coach Ruslan ya. Jadi tips ya bagaimana melatih seorang goalkeeper ya pada level high performance ya. Nah, ini contoh guli ini yang paling bawah ini juga Coach Ruslan ini ketika ngapain ini Coach Ruslan sampai bule-bule ini sama orang asing ini. Oh, ini bolehnya masa ini bolehnya datang ke Malaysia, Pak. Mereka singgah di Malaysia selama enggak silap saya 2 minggu berlatih di Malaysia sebelum berangkat ke India untuk bermain di Pro League. Ya, ini Belanda ya? So Belanda, bagi saya ini Belanda, Pak. Ini adalah 3 gol yang hebat, Pak. Ini yang pelatihnya hebat, yang jurulatihnya juga hebat ini. Okey. Macam tadi yang soalan Pak Doni melatih penjaga gol ke peringkat yang lebih tinggi. Ya, ke peringkat yang lebih tinggi. Ya, bagaimana melatih seorang goalkeeper untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Nah, mungkin juga saya lihat tadi yang tadi sempat dijelaskan oleh Coach Ruslan ya, bahwa pada saat ada kejuaraan di India, Belanda datang ya, ke Malaysia, dia 2 minggu ya berlatih di sana semua. Ya. Dan itu kesempatan itu sangat dimanfaatkan oleh pihak Malaysia kalau nggak salah ya. Jadi dalam artian ada transfer knowledge di sana ya. Ada transfer ilmu pengetahuan di sana. Benar. Dan kesempatan itu nggak datang 2 kali ya. Jadi itu penting sekali ya. Jadi dalam seorang guli itu harus bagaimana itu penting sekali ya. Sehingga dia istilahnya maulah ya. Mau belajar, mau mengambil kesempatan itu sebaik mungkin ya. Soalnya kadang-kadang sering ya banyak mungkin dari orang-orang yang merasa sudah hebat, tidak mau pernah berlatih lagi, menganggap dirinya the best of the best. Padahal belum tentu ya. Apalagi kemampuan kita masih di bawah rata-rata ya. Kalau saya pribadi saya nggak malu belajar sama Malaysia.
ya untuk hoki ya. Karena kita jauh di bawah Malaysia, ya itu jujur. Kita belajar dari Australia, kita belajar dari Belanda, nggak ada salahnya. Ya. Tapi jangan pernah kita merasa selalu tinggi hati dan yang terbaik lah. Akhirnya kita, itu latihannya gitu, itu salah itu. Akhirnya tidak ada transfer knowledge ke kita. Nah ini penting ya. Oke, kembali ke pokok topik ya Coach Ruslan ya. Bagaimana seorang Coach Ruslan sebagai seorang pelatih goli membawa ya seorang goalkeeper ini atau melatihnya ke level yang lebih tinggi untuk level high performance. Ya, bisa diceritakan mungkin Coach Ruslan. Oke Pak, memang apa yang tadi Pak Doni sampaikan adalah memang saya setuju. Memang saya sangat setuju apa benda yang Bapak Doni katakan tadi. Ya. Bagi saya sebagai seorang jurulatih pun saya sentiasa masih mahu belajar Pak. Sama ada jurulatih itu adalah jurulatih yang memang sudah hebat, yang berasal dari Belanda, Australia ataupun daripada Jerman. Saya masih mau belajar. Walaupun saya rasa saya bermain agak lama, tapi bila disentuh mahu melatih, kadang-kadang saya merasakan ada orang lain lagi hebat juga dan saya harus belajar daripada orang lain. Walaupun jurulatih itu bukan bermain di peringkat yang lebih tinggi. Itu saya tak nafikan Pak. Memang itu benar sekali Pak. Memang kita sentiasa kena belajar, kena sentiasa berkawan dengan orang yang lebih bagus ataupun yang kurang bagus pun kita kena kawan. Kadang apa yang saya boleh katakan kat sini pun memang setiap benda yang diajar oleh orang ataupun dikatakan oleh orang lain, kadang-kadang ia amat bermakna atau bermanfaat untuk kita punya kerjaya kita sebagai seorang jurulatih. So macam mana saya mau melatih penjaga gol saya supaya boleh bermain di peringkat yang lebih tinggi ataupun boleh ke level yang lebih tinggi. Memang pengalaman saya sebagai pemain sentiasa membantu saya lah untuk melatih. Memang melatih di padang, melakukan drill adalah satu benda yang memang kita sentiasa buat. Itu adalah part of kita punya game preparation Pak. Tapi selebihnya bagi saya memang fokusnya ataupun game preparation tu adalah lebih penting. So sebagus mana trainingnya Pak, kalau di dalam perlawanan sebenarnya penjaga itu tidak boleh menerima tekanan ataupun pressure dia tu, dia kadang-kadang enggak mampu untuk beraksi dengan baik. So di sini memang saya dengan penjaga saya memang sentiasa berbincang ataupun discuss sebelum perlawanan, setiap perlawanan itu berlaku. So apa preparationnya, memang kita akan ada video analisis, kita akan ada game plan, kita kena ada perancangan apa yang kita harus buat. Dan selebihnya bagi saya keputusan ataupun decision yang dibuat oleh penjaga itu amat penting. So sebagai seorang jurulatih, memang benda tu saya lakukanlah. Memang saya sentiasa guide penjaga saya sewaktu dan sebelum perlawanan berlangsunglah. So training bagi saya itu satu part yang memang sentiasa kita akan lakukanlah. Kita punya rutin kita every day. Dan dalam masa yang sama pun memang apa-apa information daripada luar ataupun macam saya kata tadi, saya pun masih belajar, saya pun cuba mencari banyak benda teknik ataupun knowledge daripada coach-coach luar. Sebab tu bila tim Belanda datang ke Malaysia selama 2 minggu, saya ambil peluang saya sendiri, opportunity sendiri untuk melihat macam mana seorang jurulatih Belanda melatih 3 penjaga gol yang memang bagi saya adalah penjaga gol yang baguslah. So di situ pun saya belajar, saya cuba mendalami dia punya cara seorang jurulatih, macam mana cara dia mendekati dia punya player, dia punya communication, dia punya drill. So bagi saya memang
di peringkat yang lebih tinggi ni memang kita kena sentiasa banyak berinteraksi dengan penjaga kita untuk berbincang apa yang terbaik, dan saya akan cuba bantu dari segi trainingnya dan bantu dari segi mentalnya ketika perlawanan, dan dalam masa yang sama sentiasa memberi semangat pada saya punya penjaga pelatih. Ya, oke. Jadi itu ya disampaikan oleh Coach Ruslan ya, bagaimana untuk melatih seorang goalkeeper ya, terutama untuk high level performance ya. Jadi tetap ya, biarpun Coach Ruslan melatih dalam hal ini, dia tetap berusaha ya semaksimal mungkin dan selalu belajar ya. Belajar dan selalu belajar ya. Itu poin penting ya dalam berbagai hal. Nah, terus juga untuk kalau level high performance ya, kita perlu banyak bicara juga dengan atlet kita ya. Karena ketika kita bicara dengan atlet kita, itu merupakan akan ada komunikasi yang baik, ada fokus yang baik, dan ada yang timbal balik yang baik ya. Sehingga kita tahu, oh kekurangan atlet kita bagaimana, dan atlet kita juga merasa, oh ya coach saya memperhatikan saya, mengajari saya, ya kekurangan saya seperti apa, ya itu penting. Program tentunya sudah dibuat, ya tinggal dijalankan. Akan tetapi penambahan pengetahuan itu juga harus tetap dilakukan, ya. Ya mungkin seperti yang diucapkan oleh Coach Ruslan ketika pemain Belanda datang, Coach Ruslan datang ke lapangan dan melihat bagaimana pelatih ini berkomunikasi dengan atletnya ya. Tidak hanya melihat bagaimana mereka berlatih, tetapi melihat adalah bagaimana atlet ini berkomunikasi terhadap atletnya. Ya, itu bisa kita contoh, nggak ada salahnya kok. Ya, kita mencontoh yang lebih hebat dari kita. Ya betul ya Coach Ruslan ya. Ya benar Pak. Ya tidak perlu malu ya. Kalau memang lebih baik, kenapa enggak kita contoh? Sambil kita kombinasi dengan kemampuan kita. Ya tentunya akan bisa menjadi lebih baik lagi. Yang penting kita selalu berusaha dan belajar. Nah, dan juga diucapkan oleh Coach Ruslan ya, dalam melatih seorang goalkeeper untuk high level performance, itu kita nyiapkan melakukan persiapan-persiapan yang matang ya. Jadi mulai program latihannya seperti apa, terus latihannya hari apa saja, jam berapa. Nah, ini mungkin yang belum dijelaskan oleh Coach Ruslan ya. Kalau melatih Coach Ruslan, itu apakah ada waktu tertentu dalam satu hari atau dalam satu minggu? Nah, ini perlu kita ketahui agar kita juga jadi tahu, oh ternyata seperti ini. Misalnya, kita berlatih pagi sore, ya, atau pagi siang sore, atau berlatih malam saja, atau bagaimana? Atau ada cara gitu. Mungkin bisa sharing maksudnya. Oke, ya. Macam saya punya program ataupun jurulatih penjaga ni memang kita utamakan kita punya masa sendiri. Sekurang-kurangnya 1 jam setiap sesi Pak. So bagi saya kalau dalam masa seminggu tu daripada Isnin hingga Jumaat, kita at least kena ada training untuk goalkeeper paling kurang dalam 3 atau 4 sesi. So maksudnya di sini hari-hari kita akan ada satu sesi di pagi. Kalau satu hari itu kita training 2 sesi, mungkin pagi itu kita akan ada satu sesi sebagai contoh 1 jam setengah bersama penjaga sahaja. So kalau kita ada 3 orang pelatihnya, 3 orang ini akan bersama dengan saya lebih kurang dalam sekitar setengah jam. So dia akan berlatih bersama saya. So saya akan mulakan dengan kemahirannya, basicnya. So basic ni bagi saya adalah satu benda yang jarang ataupun jangan ditinggalkan. Maksudnya hari-hari kita kena paling enggak selama 10 minit tu harus sepak bola, suruh menahan bola dengan glove, dengan stick. Itu adalah kemahiran yang paling asas. So bila kita mula dengan 10 minit hingga 15 minit untuk sesi warm up tu,
and then selebihnya kita akan buat satu intensity bergantung kepada keperluan ataupun kemahiran yang kita program yang kita rancangkan lah. And then selepas 1 jam setengah di morning session tu, then mungkin jurulatih akan perlukan clear goal. Mungkin bila kita training pun mungkin dalam 2 jam hingga 2 jam setengah, so lagi setengah jam atau sejam tu penjaga gol akan bersama dengan tim. Mungkin diorang akan face shot ataupun ada sedikit pergerakan dengan yang head coach akan panggil lah. Tapi bagi saya memang penjaga gol dia ada dia punya program sendiri dalam masa seminggu, paling minimal, paling kurang pun at least 3 atau 4 session. So biasanya kita akan lakukan pada di pagi hari lah, supaya kita rasa hari dia tu akan rasa lebih macam banyak benda yang dia akan once pagi dia buat, and then petang mungkin dia boleh praktikkan apa yang dia sudah belajar di pagi tadi. And then dalam masa sama goalkeeper pun harus fokus kepada gym punya session. So mungkin bergantung pada intensity trainingnya pada minggu itu. Kalau gym itu agak berat ataupun banyak dia punya programnya, mungkin saya akan kurangkan sedikit daripada segi yang lower body punya exercise. So sebenarnya ini bergantung Pak pada kondisi goalie itu sendiri. Tapi memang apa yang saya boleh bagi tahu di sini, memang goalkeeper memang dia ada special training, memang dia kena ada sentiasa bersama jurulatih dia sendiri supaya dia banyak mendapat input-input yang terbaiklah daripada jurulatih penjaga gol. Ya, oke. Jadi yang disampaikan oleh Coach Ruslan ya, jadi ada sesi-sesi tertentu ya dalam training ya yang dilakukan khusus untuk seorang goalkeeper ya. Dalam 1 minggu misalnya Senin sampai Jumat ada sesi minimal 30 menit ya, misalnya saat berlatih 1,5 jam, kita ambil 30 menit untuk berlatih bersama seorang goalie ya. Terutama ditekankan bagaimana seorang goalie itu menendang bola, menahan bola dengan kaki, dengan stick, dengan tangan. Nah, itu yang basic dasar yang penting ya. Jadi kita tidak bisa meninggalkan basic dasar tersebut ya. Terus juga penekanan untuk latihan seorang goalie ditekankan untuk lebih baik adalah pagi hari ya. Betul ya Coach Ruslan ya, pagi hari ya. Ya, karena apa? Karena di sore hari itu seorang goalkeeper bisa mempraktekkan apa yang dia latih pada pagi hari tersebut. Ya. Itu bisa macam-macam ya. Jadi itu penting ya. Karena seorang goalie juga nanti juga akan bermain bersama timnya. Pada saat timnya bermain nembak bola ke gawang, dibutuhkan seorang goalie. Nah, itu akan dipraktekkan yang selama ini dilatih pada pagi hari. Dan yang terpenting juga, kita juga harus memperhatikan gym session ya. Penggunaan angkat berat dan lain sebagainya, gym. Itu penting juga ya sebagai seorang atlet agar ototnya juga tetap ya. Nah, terus yang lain, oh ya 1 jam tiap sesi, oke. Jadi itu kurang lebih ya yang disampaikan oleh Coach Ruslan. Nah, Coach Ruslan, mungkin saya sedikit bertanya keterkaitan dengan sport science ya, sport science ya. Malaysia ini kan sangat menerapkan sport science kalau saya rasa ya, banyak bahkan salah satunya kerjasama dengan siapa itu, New Zealand atau apa ya, Lila itu ya. Ya, itu kerjasama seperti apa dalam sport science itu? Penting nggak bagi seorang? Sport science Pak Ya, sport science. Penting nggak sebagai seorang pelatih mengetahui tentang basic-basic dasar sport science pada olahraga hoki khususnya ya, pada saat masa seperti ini? Betul Pak. Bagi saya memang modern hoki ini memang kita kena bergantung juga kepada kita punya sport science punya teknologi. So banyak di dalam sport science tu pun banyak dia punya kategori dia lah, penglibatan dia dalam sukan hoki khususnya. So bagi saya, bagi pasukan hoki sendiri di Malaysia ni memang kita menggunakan sport science punya facility lah,
Contohnya sebagai kaedah dia sekarang yang kita gunakan ketika perlawanan adalah contohnya sport code. Sport code ni adalah satu sistem yang memang dikhususkan untuk boleh membantu kita ataupun jurulatih ni bekerja dengan lebih mudah. Kita dapat menggunakan kemudahan ataupun apps ni untuk kita menganalisa game kita dengan lebih cepat dan senang untuk kita menerangkan kepada pemain-pemain kita. Itu salah satu je Pak. Itu yang selainnya, kalau dalam sport science ni sendiri kita memang kena ada psikologi, pemakanan, trainingnya yang khusus, pengambilan dietnya, pengurusan masanya pun memang kita ada tekankan di sini. Langsung di padangnya ketika bermain itu sekalipun memang kita akan menggunakan sport science. Dari segi saya tak sure nama dia, memang kita akan letak satu monitor yang boleh mengenal pasti tahap kecergasan pemain tersebut ketika bermain. So di sini bagi saya memang sport science ni memang amat penting dalam modern hockey. Bukan setakat di Malaysia, saya rasa di seluruh dunia pun sudah memang menggunakan sport science ni sebagai satu benda yang boleh membantu kita untuk pergi ke level yang lebih tinggi. So memang dari sudut hoki memang kita harus berlatih. Dalam masa yang sama, sport science ni memang membantu kita untuk kita punya meningkatkan prestasi kita sebagai atlet. Dan bagi saya untuk penjaga sendiri pun apa yang memang saya relatekan dengan sport science ni memang lebih kepada training diorang, rest diorang pun penting, pemakanan diorang pun penting supaya once diorang menggunakan sport science ni sebagai bantuan untuk diri mereka, diorang dapat menggunakan kaedah ini untuk training, untuk game. So bila pemakanan terjaga, rehat yang cukup, fizikal yang bagus, yang kuat, so elemen-elemen seperti kecederaan, pemakanan yang tak bagus, yang boleh menyebabkan badan jadi berat, so itu akan mengganggu proses-proses kita untuk berlatih dengan lebih baik ataupun meningkatkan kita punya prestasi. Ya, oke. Terima kasih Coach. Jadi yang disampaikan oleh Coach Ruslan ya, itu sport science itu sangat penting ya dalam membantu kita, apalagi di olahraga modern seperti ini. Ya, sudah banyak sport science yang kita lakukan ya. Seperti itu, terutama gizi, makanan ya, untuk makanan yang bergizi seperti apa, terus juga dalam biomekaniknya ya, terus fisiknya dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan Coach Ruslan. Ini saya mau tanya nih. Bagaimana seorang pelatih mengetahui atlet tersebut berlatihnya maksimal atau tidak? Kalau secara visual kan agak susah untuk melihatnya. Tapi kalau kita tahu dia berlatih maksimal atau enggak, misalnya penggunaan polar, ya tentunya digunakan ya. Di Malaysia digunakan ya, penggunaan polar. Itu kan salah satu indikator dalam sport science, dalam pertandingan kita juga tahu. Ya, itu seperti apa, Coach Ruslan? Dalam penggunaan teknologi seperti polar. Jadi gini maksudnya, misalnya, ya benar Pak. Misalnya seorang atlet berlatih, kita kadang-kadang nggak tahu dia berlatih secara maksimal atau tidak. Itu kan kalau kita menggunakan polar, kita tahu dia kan dari heart rate-nya kan kelihatan tuh, ya dari detak jantungnya seperti apa. Nah, tapi kalau dia manual, misalnya tidak semua bisa menggunakan polar, karena polar ada biaya dan cukup mahal. Nah, kalau yang manual seperti apa? Kalau memaksimalkan penggunaan polar seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Okey Pak, memang yang polar ni memang banyak membantu kita untuk mengenal pasti kecergasan seorang pemain tu. So memang dia sudah dicuba untuk beberapa tim di dunia dan khususnya di hoki pun kita ada menggunakan ketika latihan juga Pak. So di sini bila sistemnya digunakan memang saya enggak sure, saya enggak pasti sama ada benda itu adalah betul-betul accurate dengan apa yang terjadi ataupun enggak Pak.
Tapi secara logiknya benda itu kalau ditengok daripada sudut fizikalnya, seorang pemain tu kalau kita boleh tengok dia bila dia terlampau penat ataupun enggak mampu lagi untuk bermain, so di situ pun kita sudah nampak di chartnya, di sistemnya itu akan sampai ke satu level yang memang boleh nampak sudah maksimum, sudah ke maksimum mungkin. So di situ kita pun mungkin boleh, kadang-kadang Pak memang sebenarnya agak sukar juga Pak kalau kadang-kadang bila benda itu enggak berfungsi dengan baik. Kalau kadang-kadang di mata kasarnya mungkin kita sudah nampak play sudah enggak mampu beraksi, tapi bila mentalnya kuat, dia masih mampu juga untuk melakukan suatu bermain. Ini memang experience saya sendiri pun memang ketika bermain dulu ada seorang atau dua player bila tengah bermain tu dia punya polarnya di dada tu tercabut. So bila sudah tercabut memang kita susah, enggak mudah untuk detect dia punya tahap kecerdasannya. Tapi coach selalunya memang sudah tetapkan walaupun player itu masih dia masih mampu bermain, tapi disebabkan taktikalnya harus menukarkan player itu dalam sesuatu masa tu, kadang coach masih keluarkannya juga. Tapi bagi saya baguslah benda ini. Polarnya ini memang sangat bagus sebab dia boleh membantu untuk coach ni mengenal pasti ataupun guideline untuk coach. Guideline untuk coach untuk melakukan pelbagai strategi, especially untuk penukaran player itu Pak. Ya, jadi itu ya. Jadi yang disampaikan Coach Ruslan ya bahwa penggunaan polar itu sangat membantu ya bagi seorang pelatih ya dalam menentukan pergantian pemain, strategi, biarpun kadang-kadang ada gangguan ya terhadap penggunaan polar tersebut, misalnya dipakai di dada lepas ya sehingga tidak bisa terlihat. Tapi pelatih juga bisa melihat itu. Tapi minimal penggunaan polar itu membantu ya, apalagi modern seperti sekarang. Saya rasa penggunaan polar bukan hanya saja kepada heart rate atau dia sudah letih atau bagaimana, bisa juga kalau dikondisikan pergerakan pemain itu bisa kelihatan ya. Kalau software-nya lebih canggih lagi ya. Jadi pemain bergerak ke kiri, ke kanan itu akan kelihatan kalau software-nya lebih canggih. Tapi ya tentunya biayanya tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Coach Ruslan ya. Oke, penggunaan polar penting dan problemnya tidak semua bisa menggunakan polar. Maksudnya membeli ya. Akan tetapi bagaimana nih seorang pelatih yang konvensional ya, maksudnya dalam artian dia belum bisa menggunakan polar, mengetahui atletnya berlatih maksimal. Apakah penting ketika selesai berlatih mereka menghitung denyut nadi secara manual, misalnya pegang ini 1, 2, 3 berapa menit, oh berapa detik heart rate, bisa nggak seperti itu Coach Ruslan? Saya rasa kalau itu sebenarnya sudah cara lama, tapi masih boleh diguna pakai Pak sebenarnya. Ya, masih sebenarnya ada pengiraan denyutan nadi itu masih relevan, masih boleh diguna pakai. Cuma dia dilakukannya secara manual. So dari segi kalau kita boleh lihat dari kasarnya, kalau kita sudah boleh tengok daripada seseorang muka pelatihnya, atletnya, mungkin di situ pun boleh membantu kita mengenal pasti sama ada player itu masih mampu, masih fit ataupun sudah enggak mampu untuk training ataupun sudah untuk berlatih. Tapi di sini macam kita boleh katakan di sini pun memang player itu sebenarnya harus jujur sebenarnya. Kalau enggak bisa training, enggak mampu lagi untuk ini, sekarang di zaman sekarang ini coachnya sudah senang untuk berbicara. Bagi saya memang coach sekarang kita lebih kepada mudah untuk berbincang dengan pelatihnya. Kalau kata dia mau berubah untuk ke satu level yang lebih baik, dia harus jujur pada dirinya juga. Ya kan? Kalau di sini kalau katakan kita buat itu secara manual pun, kalau dia malas, dia enggak mau berlatih, dia tetap enggak mau berlatih. Tapi kalau dia semangatnya mau kuat,
dia penat, dia kalau sudah merangkak pun dia mau buktikan yang dia semangat untuk berlatih, dia akan buat Pak. Ya. Itu yang saya boleh katakan. Ini pola pun memang bagi saya memang satu benda yang teknologi yang memang sangat bagus untuk kita untuk mengenal pasti fizikal kecerdasan seorang pemain itu, atlet itu sendiri, dan mengambil denyutan nadi secara manual pun sebenarnya adalah satu guideline untuk kita mengenal pasti tahap kecerdasan seorang pelatih itu sendiri, Pak. Ya, oke. Jadi yang disampaikan Coach Ruslan ya, jadi polar itu sangat membantu dalam melakukan kita mengevaluasi pelatihan. Akan tetapi jika tidak bisa menggunakan polar atau masih levelnya masih di bawah menggunakan cara konvensional menghitung denyut nadi itu masih relevan juga ya. Akan tetapi kalau menggunakan polar akan jauh lebih membantu ya dalam pelaksanaannya ya. Itu. Jadi cukup menarik Coach Ruslan dari perbincangan ini. Nanti mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan diketik di kolom pertanyaan ya, di kolom itu chat ya. Bisa langsung bertanya kepada Coach Ruslan kira-kira apa yang dari teman-teman mau tanyakan. Ya, sambil menunggu Coach Ruslan ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau mau bertanya di kolom chat boleh diketik ya. Ada nggak teman-teman? Ya, saya ketik dulu, silakan bertanya. Oke. Sambil saya stop dulu ininya, saya kelihatan semuanya ya. Jadi kelihatan semua ya. Silakan teman-teman kalau mau bertanya ya. Silakan sampaikan. Sekarang Terutama guli-guli nih, terutama kiper-kiper ini. Ya. Ada yang bertanya? Halo? Boleh, langsung juga boleh. Ya, kalau mau langsung juga boleh, nyalakan aja speakernya. Kalian bisa langsung nyalakan speakernya. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, siapa? Sebutkan nama. Ya. salam. Waalaikumsalam. Iqbal Handoyo. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Latihan untuk kiper di masa pandemi sekarang ini apa aja, Coach? Kan sekarang nggak boleh keluar dari rumah, Coach. Harus di rumah. Latihan untuk kiper. Oke. Coach Ruslan, ini ada pertanyaan menarik ya. Dari seorang Iqmal ya. Dia masih SMP ya kamu ya? Iya, SMP. Oh, masih junior. Dia masih junior. Ya. Mungkin umur berapa kamu? 15. Oh, umur 15 tahun ya di SMP. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apa ya latihan seperti apa yang harus dilakukan seorang goalkeeper di masa pandemi ya, di masa virus corona ini. Ini pertanyaan baru nih ya. Jadi apa yang harus dilakukan seorang goalkeeper ketika di masa pandemi ini, kira-kira programnya seperti apa kira-kira? Ya, gambaran umum aja mungkin. Okey Pak, masa saya sendiri apa yang saya lakukan ketika pandemi COVID ni, dalam masa 3 bulan ni kita nggak bisa pergi ke stadium, nggak bisa pergi ke padang, nggak bisa pergi ke mana-mana. So kebanyakan masanya hanya di rumah. So memang apa yang kita lakukan, memang saya sendiri akan memberi program kepada atlet saya, goli saya, iaitu melakukan exercise. Exercise adalah exercise seperti tangan, exercise kaki, so supaya orang punya fizikal masih mampu bergerak seperti biasa, ataupun agility yang pergerakan kiri ke kanan, zigzag, dipanggil pergerakan yang memang khususnya untuk goalkeeper. Dan masa yang sama juga saya memang memberi tahu pada goalkeeper saya kena ada bola, at least ada bola sebiji, bola getah, bola tenis pun, just throw dekat wall, just fokus untuk your eye contact saja.
untuk dia punya mata tu supaya masih sharp. Yeah. And then selebihnya memang tak dinafikan lah, memang agak sukar untuk melakukan aktiviti macam memakai kita punya goalkeeper punya suit tu. So dan selebihnya memang player, memang goalie ni akan ikut program bersama tim. Maksudnya kita akan training lebih kepada weight, body weight punya training. So macam normal lah, macam pumping, apa tu panggil, the few exercise lah. Ya, oke. Jadi gini, Iqmal ya. Jadi pada saat pandemi seperti ini yang dilakukan bisa dilakukan, tetap bisa berlatih ya di rumah, biarpun hasilnya tidak maksimal. Ya, contohnya menggunakan menendang bola, ya baik itu bola hoki maupun bola tenis. Demikian juga melempar bola ke wall, ke dinding ya, dan menangkapnya. Itu adalah gunanya untuk melatih mata ya, agar refleksi matanya tetap terjaga ya. Dan juga fitness ya, program-program fitness yang di rumah bisa dilakukan, angkat berat ya dan lain sebagainya, terus juga body itu nanti bisa dilakukan ya di rumah ya sementara ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika situasi sudah pulih, kembali lagi bersama tim, bisa berlatih lagi lebih maksimal. Jadi guna latihan di rumah itu agar minimal nggak hilang, nggak kembali dari nol, tapi kita sudah minimal mempertahankan saja. Ya, seperti itu ya. Bisa juga dilihat di internet banyak itu program training from home ya untuk goalie ya, untuk goalkeeper ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lain, Coach Ruslan ya. Coach, bagaimana membangkitkan motivasi kiper yang habis cedera? Jadi ada seorang kiper dia cedera berat karena terkena bola atau stick. Nah, takutnya jika kiper cedera, motivasinya akan hilang, mentalnya down gitu loh. Bagaimana to explore up the mental? Okey, memang goalkeeper ni harus berani sebenarnya. Bagi saya kalau katakan setakat kena bola di badan, lebam-lebam biru-biru di badannya di situ sudah biasa. Dulu pernah kena bola di sini pun, di lehernya pun sakit, tapi sebabkan semangatnya mau main lagi, mau berani lagi, masih berani lagi, saya tetap akan teruskan. Tetapi harus menjaga injury itu supaya enggak terus di situ. So haruslah disiplin, letak ais, harus cukup rehat, harus buat itu treatment. Kalau cederanya itu agak besar, so harus melakukan treatment, harus pergi ke klinik, jumpa doktor. So disiplin itu amat penting sebab semangat itu kita boleh untuk diri kita sendiri, tapi fizikal tu kita harus jaga juga, harus kita titik beratkan juga. So kalau kena bola, kalau kena kai hoki, kita sebagai keeper ni memang harus berani, kena kuatkan semangat. Tak ada apa, sikit aja. Itu saja, memang dia tak ada cara lain. Memang semangat, berani dan harus disiplin kalau kecederaan itu adalah serius. Ya. Itu aja. Nah, kira-kira motivasi seorang coach terhadap atlet yang cedera, memotivasinya gimana? Mungkin dengan perkataan mungkin, atau bagaimana Coach Ruslan? Motivasi, memberi motivasi agar dia bangkit lagi. Benar. Ya, memang coach harus lebih memberi semangat kepada atletnya. Kalau atletnya sudah mengalami kecederaan, bagi saya memang coach harus lebih membantu untuk memberi tunjuk ajar macam mana goalinya harus segera pulih. Harus membantu meletakkan ais dan memberitahu macam mana untuk menjaganya. Dan harus memberi semangat supaya tidak mengalah. Bagi saya memang coach harus lebih mendekati player yang mempunyai semangat yang kurang selepas terjadinya kecederaan. Memang tak nafikan memang player itu akan psikologinya agak menurun kadang-kadang. Lagi-lagi kalau coachnya enggak ambil tahu, mesti player itu akan down. So memang coach harus rapat kepada player itu, memberitahu
mengajar macam mana mau memulihkan kecederaan. And then kalau kata kecederaan itu agak serius, coach harus memberi informasi ataupun memberi membawa player itu ke hospital. Itu adalah tanggungjawab seorang jurulatih. Ya, oke. Jadi tetap memberikan semangat ya. Jadi seorang coach itu mempunyai tanggung jawab ketika atletnya cedera. Ya, jadi seorang pelatih harus membawa atletnya tersebut ke rumah sakit ya untuk menyembuhkan cederanya. Yaitu tanggung jawab seorang coach ya. Nah, terus ini ada pertanyaan berikutnya, Coach Ruslan ya. Apakah ada postur ideal untuk seorang goalkeeper? Nah ini apakah seorang goalkeeper itu badannya harus tinggi besar seperti Coach Ruslan tinggi sehingga gol itu tertutup? Kira-kira yang ideal bagaimana? Kalau yang ideal ya harusnya besar ya. Kira-kira gimana? Coach Ruslan. Yuk. Oke, kalau pendapat saya sendiri, goalkeeper kalau mempunyai size yang terlampau tinggi pun sebenarnya agak sukar Pak sebenarnya. Bila agak tinggi sebenarnya dia punya refleksi kakinya agak perlahan walaupun saiz-nya terlampau besar. So kalau bagusnya sekitar mungkin 175 ke atas sehingga 185 mungkin. Itu adalah satu tinggi yang ideal. So mungkin kalau kipernya terlampau tinggi dan badannya terlampau besar, terlampau gemuk, terlampau gedik ya Pak? Ya, gede, besar. So sebenarnya agak sukar untuk bergerak. Walaupun saiznya besar, tapi pergerakannya perlahan, so agak susah. So mungkin bagi saya yang sedang-sedang aja pun sudah bagus sebenarnya. Refleksnya bagus, tingginya sudah cantik, 175 hingga 185. Dan kalau kita mempunyai seorang atlet penjaga gol yang berbakat, badannya agak besar, kita boleh membantu dia untuk menguruskan badan dia. So, saya katakan tadi, sports science sebenarnya banyak membantu. So mungkin dari segi fizikalnya agak besar, gemuk, so kita mungkin boleh kuruskan. Tapi kalau tinggi nggak bisa dipendekkan. So mungkin kita akan fokus ke cara yang lain. Mungkin kita harus banyak membantu dia dari segi dia punya pergerakan trainingnya. Harus banyak membuat training ke kakinya, harus lebih. Harus menguatkan muscle kakinya. So banyak benda ni memang kita kena tengok pada fizikal seorang goalie itu sendiri. Ya. Oke. Jadi yang disampaikan Coach Ruslan ya. Kalian tanya yang ideal, dijawab yang ideal, minimal 175. Itu ideal, ya. Nah, juga nggak terlalu gemuk, itu ideal. Cuman problem memang di Indonesia ini, ya nggak tahu ya, mungkin yang suka hoki ini pendek-pendek ini. Tapi harusnya ada lah, ya. Sebab zaman-zamannya tahun kita 90-an, ya 90, 92, goalkeeper rata-rata di atas rata-rata. Mungkin teman-teman tahu Pak Suto Wibowo, itu seorang goalie itu tinggi besar, itu goalkeeper itu. Besarnya mungkin sama kayak Pak Ruslan, ya Coach Ruslan, ya karena mungkin karena sudah tua. Ya, jadi zaman dulu itu rata-rata goalie tinggi. Nah terus juga nanti bukan berarti terus yang goalkeeper kayak Iqmal ini ya, dari Madura ini terus wah saya pendek gendut, masih proses pertumbuhan, ya jadi masih bisa tinggi ya, masih bisa tegap, ya nggak nutup kemungkinan ya, karena proses pertumbuhan masih ada, kecuali kalau kayak kita nih sudah tua, mau tumbuh lagi itu gimana caranya ya? Ini. Nah, terus ada pertanyaan lagi Coach Ruslan. Ini lebih arahnya bertanya ini tentang kelemahan seorang kiper ya. Jadi gini, Coach saya tanya, dia ini seorang player ya, pemain, akan melakukan shooting ya ke gawang, baik penalti corner, penalti stroke atau penalti shoot out. Nah, pertanyaan saya, menurut Coach, titik-titik mana aja kelemahan ya yang menjadi kelemahan seorang goalie, seorang goalkeeper. Nah ini bocorkan rahasianya kiper. Bocorkan rahasia kiper. Ini soal bocor untuk goalkeeper nih. Ya,
Ini Okey. kira-kira gimana? Jadi seorang goalie itu titik lemahnya di mana saja? Kebanyakan. Oke. Sebenarnya betul, macam soalan yang ditanya tadi tu memang uh, boleh dikaitkan dengan fizikal goalkeeper tu sendiri. Ya. So kalau seorang pemain tu sendiri, dia tengok penjaga gol tu adalah suatu goalkeeper yang memang badannya agak besar, agak perlahan pergerakannya, walaupun bola itu slow, perlahan ke arah gol tapi mungkin agak jauh, so kakinya agak lambat, itu sudah menjadi satu kelemahan. Halo, putus suaranya. Putus Ruslan. Halo. Halo. Suaranya putus-putus, Coach Ruslan. Halo. Halo. Ya, sambil nunggu suaranya Coach Ruslan ya. Jadi halo. Putus Coach Ruslan. Sinyalnya lagi terganggu mungkin. So di situ Halo. Oh, putus ini Coach Ruslan ini. Bentar ya. Ini putus ini. Saya konekkan lagi nih Coach Ruslan. Nah. Halo. Halo. Halo, ya udah jelas Coach Ruslan. Jelas ya? Jelas. Ya, bisa diulangi. Tadi putus suaranya. Okey, tadi soalannya macam mana mau shoot ke dalam gol, macam mana mau tahu kelemahan goalkeeper itu Ya. Itu maksudnya. Ya, betul. Khususnya nanti ada pertanyaan selanjutnya. Sorry, Coach Ruslan, nanti ada pertanyaan tahunnya khususnya untuk goalie di level profesional. Oh, di level profesional. Ya, khususnya. Jadi kalau kita bermain di dalam suatu turnamen yang high performance, biasanya kelemahan itu seorang goalie profesional itu ada di mana? Kan profesional kan rata-rata postur tubuhnya sudah ideal semua. Nah, titik-titik kelemahan dari seorang goalkeeper itu dalam gawang itu posisi-posisi mana saja? Kurang lebihnya seperti itu. Okey Pak, sebenarnya kalau di peringkat profesional ni memang kita sentiasa tengok pada previous video dia, perlawanan sebelumnya. So kalau katakan kita sudah ada information, datanya pasal sesuatu tim itu, kita akan mengkaji apa kelemahan penjaga gol itu, apa kelemahan pertahanannya, apa kelemahan penyerangnya. So untuk penjaga gol ini, kalau kita mau mencari kelemahannya, kita harus melihat banyak game-game yang sebelum ini. Sebagai contoh Pak, kalau di penalti cornernya, mungkin kita tahu goalkeeper ni lemahnya bola di sebelah kanan bawah. Mungkin direksinya selalu bolanya selalu masuk di situ. So di situ kita sudah tahu dia punya kelemahan. So ataupun kita boleh tengok kalau katakan kelemahannya bola tinggi sebab goalkeepernya agak rendah. Okay, so di situ pun kita boleh tahu. So setiap video yang dulu, yang sebelum ini, disebabkan itu kita bila game kita selalu record setiap perlawanan, dapat mencari setiap kelemahan dan kelebihan pihak lawan. So macam penjaga gol sendiri, kalau kita sudah tahu kelemahan, mungkin kita boleh mengguna pakai kita punya cara atau teknik untuk kita skor. Mungkin kita tahu bola kanan, kaki kanan dia agak slow, goalkeeper ini agak gedik, agak gemuk. So kita boleh
gunakan bola atas supaya bola yang atas dia nggak mampu lompat. So di situ kita boleh kenal pasti apa benda kelemahan goalkeeper ni lah. Jadi yang disampaikan oleh Coach Ruslan ya, jadi kita tuh harus merekam ya apa saja selama ini yang dilakukan ya, sehingga kita tahu kelemahan lawan kita seperti apa. Sebab dengan kita melihat rekaman dari gol tersebut, kita tahu kelemahannya rata-rata ada di posisi mana ya, di kiri, di kanan, atau pojok atas karena dia terlalu rendah ya. Jadi setiap pertandingan harus direkam karena kita agar tahu goli kita kelemahannya di mana. Nah, mungkin ada gambaran Coach Ruslan, kelemahan seorang goli itu biasanya di bawah lutut ya, kaki, lutut ya, di bawah kira-kira ya 20 cm 30 cm dari tanah lah. Itu kadang-kadang susah juga itu kalau di pojok-pojok, arah ke pojok. Terus juga seorang goli itu kan tergantung dia tangan kanan atau tangan kiri, kidal atau tidak. Kalau kidal tangan kiri dia posisinya kuat, tapi kalau tangan kanan berarti pojok kirinya dia susah. Nah, seperti itu mungkin yang dimaksud teman-teman itu. Ya, benar Pak. Sebenarnya untuk goli ni bola yang makin dekat dengan kaki ni agak sukar untuk goli. So macam tadi Pak Doni beritahu pasal bola yang datang di bahagian tengah, di apa dia panggil bola 20 sen, 50 sen, memang agak sukar sebab goalkeeper harus membalance apa tu, bodinya harus stable, harus balance, kakinya harus betul supaya langkahnya enggak terlampau besar, langkahnya dia punya berdirinya enggak terlampau luas, enggak terlampau rapat. Kalau terlampau rapat pun agak sukar bolanya untuk kita bergerak ke kiri atau ke kanan. So goalkeeper harus berdiri dalam keadaan yang selesa untuk dia. Mungkin hanya sedikit membuka kaki dan berdiri, tangan berada di atas supaya pergerakannya lebih mudah. So di sini kalau kata seorang forward untuk mencari kelemahan player goal tu, dia harus melihat cara fizikal gol itu sendiri. Macam tadi saya boleh katakan kalau goalkeeper itu badannya besar, mungkin bola atas yang jauh dia agak sukar untuk ni, tapi kalau bola yang di dekatnya mungkin refleksinya agak pantas. Dan kalau goalkeeper yang terlampau tinggi, bola yang dekat hampir dengan kakinya di 20 sen itu agak perlahan sebab bodinya agak berat, tinggi, sukar untuk menunduk. So di situ pun boleh menjadi satu benda yang membantu untuk forward untuk menjaringkan gol. Ya. Jadi itu ya. Jadi tetap harus sering melihat situasi kelemahan seorang goli. Memang dikatakan memang di bawah lutut itu memang agak susah juga biasanya ya. Kalau kita dulu diajarin serang di bawah lutut pojok-pojok. Kalau golinya pendek, tembak pojok-pojok atas, pojok-pojok atas. Nah, itu susah. Terutama sebelah kiri, karena tangan kiri itu lebih lemah. Kecuali kalau dia kidal, tangan kirinya akan lebih kuat. Tapi kalau dia tidak kidal, kiri pojok itu lemah biasanya. Ya, karena kekuatan biasanya di tangan kanan. Nah itu, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung. Ada? Kalau nggak ada, kita simpulkan. Oke, ada nggak? Sambil tunggu. Halo? Ada dari teman-teman? Mungkin ini loh, kita gambarkan di sini, di gambar yang paling bawah itu, pojok-pojok itu di sini, posisi di sini, bukan di bawah tapi di pojok, sama posisi ini. Kelihatan ya? Jadi itu Gambar posisi... ini pun Pak, sebenarnya kalau ditengok di gambar ini pun goalkeeper ini sudah melakukan satu kesalahan. Iya. Iya, betul. Sepatutnya tangan yang dikeluarkannya adalah tangan kiri, tapi dikeluarkannya tangan kanan. So di sini pun sudah nampak dia punya masalah. Ya, sebab bolanya menghala ke kiri. Ya, betul.
Ya, itu So jadi di sini pun macam ni amat penting Pak. Kalau macam kita sebagai jurulatih, kita harus menyampaikan atau memberitahu pada penjaga gol kita, goli kita ni yang apa yang dilakukan ini adalah salah. So di sini pun memang kita harus betulkan lah. That's why bagusnya Pak, setiap kali training kalau kita boleh record training kita tu bersama penjaga gol, itu adalah yang terbaik. Supaya penjaga gol kita tu, goli kita boleh tahu apa kelemahan ataupun mistake yang dia buat. So di situ lebih mudah untuk kita membetulkan dia. ya, jadi itu ya yang disampaikan Coach Ruslan ya. Jadi bahwa goalkeeper ini posisinya sudah salah karena bola ditembak ke pojok kiri, tapi dia menangkisnya dengan tangan kanan. Itu jadi penting ya ketika berlatih kita melakukan perekaman ya, rekaman video pada saat berlatih sehingga selesai latihan kita bisa evaluasi gerakan yang salah atau bagaimana. Itu penting ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Tidak ada? Cukup? Kalau nggak ada, saya simpulkan. Ada? Ada nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya saya simpulkan sedikit ya. Jadi penting ya seorang goli itu mempunyai mental yang baik ya, dan mempunyai fokus yang luar biasa, maupun confident, rasa percaya diri ya yang tinggi, ya. Dan juga dia harus mempunyai keberanian karena seorang goli di gawang itu sasaran tembaknya bola-bola. Nah itu kadang-kadang kelemahan dari pemain-pemain kita adalah kita tuh bangga kalau bola kita kena ke goli, ya, kapok on sakit. Nah itu dendamnya player-player itu seperti itu. Kalau ke goli sudah nggak usah tembak pojok, arahkan ke golinya. Itu justru salah sebenarnya, harusnya ke pojok-pojok. Ya itu. Jadi perlu keberanian seorang goli. Ya. Nah itu yang pertama. Terus kedua, ya sport science itu juga penting ya dalam kita melakukan pelatihan karena dengan sport science kita akan mengetahui ya kekuatan kita, kelemahan kita, dan kita bisa mengevaluasinya secara sains ya. Terus juga ini, bentar. Oh ya, untuk latihan ya, ini saran dari Coach Ruslan ya, bahwa kalau latihan usahakan kalau untuk goli latihannya pada pagi hari ya, karena dengan latihan pagi hari nanti kita bisa praktekkan pada sore harinya ya, pengalaman kita latihan yang pagi hari. Kalau kita latihan sore hari ya udah hilang ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya, dan juga kita juga perhatikan gym season ya. Penting juga kita nge-gym ya dengan sesuai aturan. Terus juga sebagai seorang pelatih ya, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Kita jangan pernah merasa bahwa kita ini terbaik, terhebat ya, tapi kita selalu belajar ya. Mungkin juga bukan hanya pelatih ya, pemain juga ya. Jadi selalu belajar itu penting. Selalu rasa ingin tahu, mencari tahu. Contoh yang dilakukan oleh Coach Ruslan ketika Belanda datang mau bertanding di India, 2 minggu di Malaysia, banyak sekali yang dipelajari ya. Kenapa Belanda datang ke Malaysia? Itu juga tanda tanya. Kenapa India kalahnya kurang lebihnya dalam sejarah sama Malaysia selalu kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, dan selisihnya nggak banyak. Nah itu Belanda datang ke Malaysia mungkin salah satunya mencari style permainannya India. Saya nggak tahu juga ya, mungkin juga ya. Itu bisa terjadi. Ya kok bisa Malaysia mengalahkan Belanda? Mengalahkan India, kurang lebihnya seperti itu. Nah itu mungkin dipelajari. Dan juga Coach Ruslan rela datang pagi-pagi, berkunjung ke lapangan, melihat pemain Belanda latihan, melihat cara melatih pelatih Belanda tersebut kepada atletnya itu seperti apa. Itu bisa dicontoh, tidak ada salahnya ya. Karena secara ilmu dan segala macam mereka lebih, dan tidak menutup kemungkinan dengan kita belajar menggali dari mana saja kita bisa melebihi mereka ya. Jadi belajar selalu itu penting ya. Terus juga penggunaan polar ya dalam berlatih itu penting ya, karena
dengan polar itu sangat membantu dalam segala hal, terutama dalam tingkat keletihan pemain, ya, heart rate, ya. Itu juga banyak membantu. Juga dalam pertandingan, kalau menggunakan polar semua, kita tahu kapan pemain ini harus diganti. Biarpun kadang-kadang ada 1-2 yang miss, ya, tidak sesuai. Tapi secara garis besar, polar sangat membantu. Dan jika tidak mempunyai polar, konvensional masih kita gunakan, menghitung denyut nadi secara konvensional pada saat selesai latihan atau sebelum latihan. Karena apa? Dengan gitu kita bisa tahu nih, atlet kita bisa maksimal latihan nggak nih? Ya kan? Kalau zona latihan 170 ke atas, oh maksimal ini. Tapi kalau zona latihan cuman 100, 110, 120, nggak maksimal itu kadang-kadang. Nah, itu penting, ya. Itu juga. Terus gizi, ya, penting, ya, gizi, sport science, mekanik segala macam. Terus juga postur ideal goalkeeper. Kalau ngomong ideal ya 175 minimal. Gawang itu tertutup. Minimal kayak Coach Ruslan ini loh, bodinya body pas ini, ya. Atau kalau teman-teman dari Jawa Timur mungkin lihat Pak Suto Wibowo, itu kan tinggi besar. Dulu langsing dia. Dan itu goli, ya. Dia berdiri saja gawang sudah tertutup. Demikian juga Coach Ruslan, berdiri, tangan dipentangkan, sudah tertutup itu gawangnya. Itu penting. Tapi kita juga penting memperhatikan kelemahan seorang goli, ya. Jadi kadang goli tinggi besar tapi lambat dalam bergerak. Tapi kalau saya lihat di permainan World Cup rata-rata goli tinggi besar cepat geraknya, ya, bergeraknya cepat. Itu. Jadi itu perlu kita contoh, ya. Dan jangan pernah malu untuk belajar kepada yang lebih daripada kita, ya. Jangan selalu merasa, oh kita ini yang terbaik, kita ini dewa-dewanya hoki. Nggak ada itu, ya. Kita harus selalu belajar bagaimana ilmu itu kita dapat berkembang, ya. Saya banyak belajar ini, ya, kepada Coach Ruslan, kepada Vicky, kepada Malaysia, karena tetangga kita paling dekat Malaysia. Kebetulan kita sekarang dibantu sama Australia juga. Ya, kita banyak belajar juga sama Australia. Dan kebetulan di Malang itu kita ada ini juga, Coach Ruslan, pemain Belanda, tapi dia pemain liga dan pelatih liga di Belanda. Ya kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Semua ilmu itu kita serap. Transfer knowledge itu paling penting, ya. Karena dengan transfer knowledge kita bisa berkembang, ya. Dan saya juga waktu itu menghubungi Coach Ruslan sama Vicky itu ya butuh izin juga itu dari presidennya itu. Kalau nggak diizinin presiden nggak mungkin tuh, ya, dari presiden MAC Subhan Kamal, ya, Dato' Subhan Kamal. Kalau nggak diizinin nggak mungkin tuh Coach Ruslan bicara di sini, ya. Seperti itu, karena Coach Ruslan maupun Vicky terlibat di MHC, ya, itu dan itu baik, ya, untuk Jawa Timur, karena kita dari awal Jawa Timur selalu berteman dengan Malaysia, dan kalau saya di Malaysia itu atensinya luar biasa tuh, dari mana-mana itu, ya, pasti di atensi, ya, karena pertemanan. Nah, makanya saya bilang dengan hoki ini kita bisa berteman, ya, bukan cari musuh tapi pertemanan. Ya, itu yang paling penting. Dan kita selalu mengembangkan skill kita. Itu kurang lebihnya mungkin kata penutup dari Coach Ruslan. Ada Coach Ruslan mungkin? Oke. 1-2 kata yang... First of all, memang saya ucapkan terima kasih kepada Pak Roni kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pengalaman saya sebagai seorang pemain dan sekarang sebagai seorang jurulatih. InsyaAllah saya tak keberatan akan sentiasa boleh membantu sahabat baik saya Pak Roni untuk berkongsi apa-apa pengalaman ataupun informasi dalam hoki. Dan saya ucapkan semoga hoki di Jawa Timur lebih maju, lebih membangun, dan untuk pelatih-pelatih ataupun atlet itu sendiri di Jawa Timur supaya sentiasa tidak putus asa dan sentiasa bersemangat untuk bermain hoki. Sebab macam apa yang Pak Doni katakan tadi, untuk hoki ni memang bagusnya selain bersukan, selain berolahraga, kita boleh
menjalinkan hubungan kawan-kawan. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Doni kerana sudi jemput saya, dan tak lupa juga saya kena berterima kasih kepada Datuk Subhan Kamal kerana memberi kebenaran untuk saya berkongsi segala pengalaman saya bersama pihak Pak Doni di Jawa Timur. Ya. Gulak sekali lagi untuk Pak Doni untuk next year di PON Game dan kejohanan-kejohanan lain di Indonesia. Ya, oke, terima kasih Coach Ruslan. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Coach Ruslan ya atas bersedianya beliau memberi sharing pengalaman di sini, dan kita Jawa Timur selalu membuka kepada siapapun yang mau membantu Jawa Timur, saling sharing, saling berbagi pengalaman, dan tujuannya tidak lebih untuk agar hoki bisa berkembang, terutama di Indonesia. Indonesia lambat perkembangannya, banyak masalah lah, banyak yang tahu itu. Cuman tidak menutup kemungkinan, dan juga saya berusaha semaksimal mungkin. Salah satunya juga hoki Jawa Timur sudah berkibar ya di Australia, di Perth ya. Ada kan logonya itu Jawa Timur ya, tapi Jawa Timur saja ya, bukan Indonesia, Jawa Timur ya. Itu salah satu upaya kita memperkenalkan bahwa di Indonesia itu ada hokinya, gitu loh. Ya. Selain itu mereka jadi lihat, mereka jadi interest ya. Demikian juga di Malaysia saya datang ketemu, mereka interest, oh ada hokinya di Indonesia. Seperti itu. Ya, dengan masyarakat penduduk yang hampir sama, banyak juga. Mosok sih nggak bisa jadi pemain dunia. Cuman memang butuh proses ya, butuh proses. Malaysia aja bertahun-tahun butuh proses ya dalam pelaksanaannya, dan cuman prosesnya Malaysia yang cukup menarik ini, dia berani untuk transfer knowledge mengambil pelatih asing. Nah, salah satunya itu yang kita tiru ya. Jawa Timur tiru, kita ngambil pelatih asing untuk transfer knowledge-nya. Ya kan, betul ya Coach Ruslan ya. Mulai dari Terry Well ya, Terry Well segala macam sampai dengan sekarang. Tujuannya itu ada transfer knowledge ya, seperti itu. Oke, Coach Ruslan, terima kasih ya. Saya ucapkan mewakili Pemprov FHI Jawa Timur ya, Hoki Jawa Timur mengucapkan terima kasih, dan mewakili juga KONI Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada Coach Ruslan. Mungkin nanti ada sedikit sertifikat appreciation ya, penghargaan ya. Ya mungkin sekedar aja lah itu ya. Jadi nanti saya kirim melalui online ya. Terima kasih Coach Ruslan. Yuk, salam olahraga. Oke, terima kasih. Yuk, terima kasih. Yuk. Thank you, Coach. Thank you, semua boleh mengucapkan terima kasih. Thank you semua. Terima kasih, Coach. Terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Oke, akhiri ya. Thank you. Ya, ya Bang. Bye, bye. Selain adem, airnya